Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi dari kelas 10 S1. Saya Muhammad Willy Aradip dari 10 S1. Nama saya Dea Nur Aini dari 10 S1. Saya Gnacia Rohmah dari kelas 10 S1. Saya Pasha Syakila dari 10 S1. Saya M. Adilus Nadia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak seksual, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik mengacu pada tindakan seksual. Dampak pelecehan seksual yaitu yang pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Lalu yang kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau PMS. Dan yang ketiga yaitu dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit menjalani kehidupannya. Jadi ciri pelecehan seksual ialah menyentuh tubuh dengan tujuan seksual, bukan hanya menyentuh area sensitif. Seseorang yang mencoba merangkul atau memegang tangan tanpa izin, sering melontarkan lelucon mengenai seks dan mengenai bentuk tubuh orang lain. Catcalling atau yang biasa dilakukan oleh seseorang, mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat, apalagi hingga memaksa dengan berbagai cara. Seseorang yang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja, ini sering terjadi saat menaiki kendaraan umum yang penuh. Seseorang yang mencari kesempatan dengan menempelkan tubuhnya ke orang lain dengan dalih situasi yang susah. Jenis pelecehan seksual. 1. Pelecehan gender. Pernyataan serta perilaku seksi yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya diantaranya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang kemudian merendahkan wanita, dan cabul juga humor tentang seks atau wanita pada umumnya. 2. Perilaku menggoda. Perilaku seksual yang kemudian menyinggung tidak pantas dan tidak diinginkan. Contohnya diantaranya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak pasti meski telah ditolak serta ajakan sejenisnya. 3. Penyuapan seksual. Permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Hal seperti itu juga termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Bagi kamu yang pernah mengalami pelecehan seksual, cobalah untuk memaafkan dirimu sendiri. Dan jangan menutup diri untuk menanggung musibah ini sendirian. Agar kondisimu bisa berangsur pulih, ada beberapa tips menghadapi pelecehan seksual yang bisa kamu lakukan. Di antaranya, 1. Beranikan bertindak saat itu juga. Bila kamu merasa dilecehkan oleh siapapun dan dimanapun, janganlah takut untuk berani mengambil sikap saat itu juga. Kamu boleh langsung menegur dan melawannya juga. Namun, jika posisimu benar-benar sendiri, berusahalah untuk menjauh dan berlari mencari orang-orang yang ada di sekitar itu dan minta tolong. Nomor 2, menceritakan kepada orang terdekat. Mengalami kejadian traumatis seperti pelecehan seksual tentu bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi, apalagi jika kamu menghadapinya seorang diri. Cobalah ceritakan kepada teman terdekat kamu dan mintalah support kepada mereka. Setelah menceritakan unek-unekmu, kamu juga bisa meminta mereka untuk menemanimu mencari pertolongan ke pihak berwajib atau ke dokter, psikolog. Hal ini juga penting dilakukan agar kamu bisa mendapatkan jalan keluar saat menghadapi pelecehan seksual. Nomor 3, ikuti konseling kejiwaan.
tindak pelecehan seksual bisa membuat korbannya mengalami berbagai gangguan psikologis seperti trauma, takut, stres berat, gangguan cemas, dan gangguan tidur. Masalah tersebut bisa semakin parah jika tidak ditangani. Oleh karena itu, korban pelecehan seksual dianjurkan untuk menjalani konseling ke psikolog atau ke dokter guna memulihkan kondisi kejiwaannya. Saat menjalani sesi konseling, korban akan mendapatkan psikoterapi agar kondisi mentalnya bisa pulih. Nah, dan yang keempat yaitu melaporkan kejadian pada pihak yang berwenang. Hal yang paling penting dilakukan ketika kamu mengalami pelecehan seksual adalah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Wanita yang menjadi korban kekerasan seksual bisa mengunjungi Komnas Perempuan untuk mendapat bantuan lebih lanjut. Sementara itu, bila yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak-anak, kejadian ini bisa diadukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ceritakan segala hal yang terjadi saat pelecehan seksual dilakukan, seperti tempat, waktu, ciri-ciri pelaku, atau jika Anda kenal dengan pelakunya, Anda bisa menyebutkan namanya dan apa saja yang dilakukan oleh pelaku. Dengan melaporkan kepada penegak hukum, hal ini nantinya akan dilakukan penangkapan terhadap pelaku hingga nantinya akan diproses hukum secara undang-undang. Ini juga penting agar pelaku tidak melakukan tindakan serupa pada orang lain. Jadi teman-teman, kita jangan menjadi pelaku pelecehan seksual. Dan juga bila kita mendapatkan pelaku pelecehan seksual, kita bisa melakukan tips-tips yang disebutkan oleh teman saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.